Hai. Mungkin kalian tak asing lagi jika mendengar istilah jadi saya terbiasa dengan sentuhan matahari, terus sentuhan air hujan. Jadi kosmik itu dekat sekali. Yoka Sara. Beliau merupakan generasi keempat dari para undagi yang menerobos gaya arsitektur lama. Ia dikenal sebagai maestro arsitektur Bali. Walaupun India dikenal yang paling mendominasi, akan tetapi pengaruh Cina dan Arab termasuk yang penting. Beberapa abad kemudian, pengaruh Eropa pada seni arsitektur mulai masuk, lebih tepatnya sejak abad ke-18 dan 19. Secara literatur, seni arsitektur yang sering dijumpai itu ada 3 perkembangan: arsitektur keagamaan, adat, dan zaman sekarang. Sejumlah bangunan agama seringkali dijumpai dengan ukuran besar dan didesain dengan kompleks. Di Pegunungan Dieng, candi Hindu tertua ditemukan, bahkan terdapat sekitar 400 candi. But now, there's only 8 left. Pada awalnya, struktur bangunan di Dieng berukuran kecil dan sederhana. Akan tetapi, meningkatnya kemahiran arsitektur di Jawa, dalam kurun waktu 100 tahun, kompleks arsitektur Hindu terbesar di Jawa terbangun, yaitu Candi Prambanan. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization memasukkan nama Candi Borobudur sebagai bagian dari situs dan monumental ke dalam proyek penyelamatan. Yes, setiap suku bangsa di Indonesia tentunya memiliki arsitektur tradisional yang berbeda-beda. Seperti di Kalimantan contohnya. Rumah Lamin merupakan rumah adat asli suku Dayak Kenya. Lebih tepatnya pada tahun 1967, rumah tradisional tersebut ditetapkan menjadi rumah adat Kalimantan Timur oleh pemerintah. Bahan utama yang digunakan dalam proses pembangunan adalah kayu ulin. Sementara, panjang rumah Lamin sendiri mencapai 300 meter, bentang kelebarannya 15 meter, dan tinggi 3-5 meter. Jika kita beranjak ke Nusa Tenggara Barat, maka kita akan menemukan Balai Lumbung. Apa itu Balai Lumbung? Keistimewaan dari rumah adat ini justru terletak pada fungsinya. Fungsi utamanya bukan sebagai tempat tinggal, tapi terdapat pada namanya, yaitu Balai Lumbung. Biasanya, hasil panen berupa padi akan disimpan sementara waktu di dalam rumah adat ini. Dan masih terdapat beberapa rumah adat lainnya. Satu lagi yang cukup menarik perhatian, rumah Joglo. Jika kalian melihat atapnya, bentukan tinggi dengan 4 tiang bernama Sokoguru, megah dan besar, dan hanya bangsawanlah yang memiliki rumah ini. Fakta unik lainnya, jenis rumah Joglo ini beragam. Rumah Sinong, rumah Jompongan, rumah Pangrawit, rumah Mangkurat, rumah Hangeng, rumah Lawakan, rumah Joglo Panggang P. Pasca kemerdekaan sampai sekarang, arsitektur terus berkembang menjadi arsitektur kontemporer. Awal masa kemerdekaan, bangunan-bangunan yang muncul masih berkualitas rendah karena perkembangan ekonominya masih belum kuat. Lambat laun, orang-orang menggunakan arsitektur pribadi untuk mendesain rumah mereka sesuai keinginan. Dan sekarang, tren arsitektur di Indonesia terbagi menjadi 2 kutub, minimalis dan maksimalis. Kesimpulan, dari seluruh pembahasan ini kita dapat mengambil sebuah fakta bahwa kecerlangan kearifan lokal berpengaruh terhadap perkembangan arsitektur Nusantara. Sebagai produsen kayu ulin terbesar di Indonesia, oleh karena itu, rumah Lamin didominasi dengan kayu ulin sebagai bahan konstruksinya. Demikian pula sebagai wilayah yang sangat memperhatikan aspek fungsional, Nusa Tenggara Barat memiliki 5 rumah adat dengan fungsi yang berbeda-beda. Dan terdapat pula rumah adat yang penuh dengan filosofi, sehingga rumah adat Joglo terbagi menjadi 7 jenis. Wow, impressive. Ya, harapan dari video ini, semoga kita kembali mengingat bagaimana perjalanan arsitektur di Nusantara. Again, kita sebagai generasi muda berkewajiban untuk melestarikan budaya-budaya setempat. Dayak Kenya di Kalimantan Timur dengan rumah Laminnya. Nusa Tenggara Barat dengan keberagaman adat, istiadat, serta kultur dan budayanya. Pulau Jawa dengan warisan nenek moyang yang berlimpah dan filosofi di setiap desain identiknya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Saya Iqbal Alapsi, sampai jumpa.